Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Puja-puji syukur kita kehadirat Zat Allah yang Maha Suci, beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmat Allah beserta nikmatnya, pada malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah dalam rangka untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, memberikan petunjuk kepada seluruh umatnya agar umat ini tidak mendahulukan amal, membelakangkan ilmu. Nah, itu awal kutipan yang menjadi bahan untuk kajian yang akan kita sampaikan nanti. Terlebih dahulu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita menyampaikan ilmu ini, saya terlebih dahulu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan maksud hati nak mengajari ikan berenang, tetapi moto saya dalam menyampaikan ilmu Allah ini adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Saling nasihat menasehati dalam kebenaran, nasihat menasehati dalam bentuk kesabaran. Hanya sekedar menyampaikan saja, mengingatkan bahwa di dalam Islam salah satu bentuk persaudaraan kita adalah saling ingat mengingatkan dalam kebenaran itu, dan saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Hormat kita kepada ahlul bait di rumah yang bertua ini, yang saya hormati bapak-bapak, saudara-saudara, para pemuka agama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam hadis qudsinya, heran aku akan hambaku yang bersungguh-sungguh beramal, mempadakan ilmu yang sedikit. Dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man amila bila ilmin dolalin syadid. Siapa yang beramal tiada berilmu, maka sesat yang bersangatan. Allah dan Rasul melarang kita mendahulukan perbuatan, membelakangkan ilmu. Kenapa? Karena kalau perbuatan yang kita lakukan seperti sholat, puasa, zakat dan haji, kalau kita tidak paham maksud dan tujuannya,
maka pekerjaan itu akan menjadi sia-sia. Karena semua punya tujuan. Apa arti amal? Pekerjaan. Apa arti ibadah? Hamba. Jadi amal ibadah, pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau pekerjaan, apapun bentuk kerjaannya, tidak usah di akhirat, di dunia saja, mau kerja apapun, mesti dengan ilmu. Tanpa ilmu, pasti tidak akan berhasil. Yang kita khawatirkan, kita sudah cukup bersusah payah, beramal, beribadah, semata-mata mengharapkan ridha Allah, tetapi kelak ketika kita ditakdirkan berjumpa dengan Allah, amal yang kita persembahkan semuanya kosong atau sia-sia. Karena kita tidak melakukannya berdasarkan aturan Tuhan. Jadi Bapak, saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah, kata Rasul sebagai petunjuk buat kita, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bermula menuntut ilmu itu fardu ain. Apa arti fardu ain? Wajib pada diri. Menuntut ilmu itu wajib bagi diri tiap muslim laki-laki dan perempuan yang akil baligh. Seberapa lama menuntutnya? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Seberapa jauhnya? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu walaupun jauhnya ke negeri Cina. Pertanyaan kita, ilmu apa yang dimaksud dalam hadis ini? Maka kita lihat asbabul wurud, sebab turunnya hadis ini. Yang dimaksud ilmu itu kata Rasulullah, yang pertama usuluddin, ilmu yang kedua tasawuf, ilmu yang ketiga fikih. Untuk apa dipelajari ilmu usuluddin? Untuk menyelamatkan ruhani kita pulang kepada sifat Allah. Untuk apa ilmu tasawuf? Untuk menyelamatkan nurani kita pulang kepada zat Allah. Untuk apa ilmu fikih? Menyelamatkan badan jasmani kita pulang kepada asma Allah. Karena panggilan kita pulang 3, bukan 1. Panggilan ruhani. Lihat Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Apa yang datang, apa yang kembali. Itu panggilan ruhani, nanti kita jelaskan. Panggilan yang kedua, panggilan jasmani. Ayat Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Berasal dari tanah, dikembalikan kepada tanah. Itu untuk jasmani. Nah, nanti juga kita sampai ke sana. Panggilan yang ketiga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini panggilan nurani. Wahai jiwa hambaku yang tenang, kembalilah engkau menghadap kepada zat Tuhanmu dengan hati yang ridho dan aku ridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Itu 3 panggilannya. Maka kata Rasul, 3 ilmu ini. Kalau 3 ilmu ini dituntut, menuntut usuluddin
selamat ruhani kita pulang kepada wajah Allah. Menuntut ilmu tasawuf, selamat nurani kita pulang kepada zat Allah. Menuntut ilmu fikih, selamat jasmani kita pulang kepada asma Allah. Nah, itu dia. Jadi, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama sekali yang diwajibkan Rasul, ilmu usuluddin. Usul itu artinya bertanya. Ad-din itu artinya agama. Bertanya tentang agama. Jadi agama itu dipertanyakan dulu. Tidak bisa langsung dipakai. Siapa agama itu? Awaluddin ma'rifatullah. Bermula agama itu kenal kepada Allah. Jadi agama itu diri Allah. Jadi usuluddin itu bertanya tentang diri Allah. Siapa Allah itu? Kenapa itu harus kita pertanyakan? Karena itu yang kita sembah. Salat menghadap Allah. Puasa kita menghadap Allah. Zakat menghadap Allah. Haji menghadap Allah. Kalau Allahnya tidak kita kenali, mau kemana kita persembahkan ini? Maka yang ada hanya bingung. Kenapa timbul kebingungan? Karena Tuhan tidak kita kenal. Contoh ayat. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka kami berikan neraka buat orang-orang yang sholat. Orang sholat dikasih Allah neraka. Kalau tidak sholat sudahnya lah. Tapi orang sholat celaka dalam sebuah neraka wil. Orang-orang yang sholat. Musallin itu orang-orang yang sholat. Kenapa mereka mendapatkan neraka wil? Mereka sholat, tapi kenapa mendapatkan neraka wil? Apa arti neraka wil? Api yang membara, yang sangat panas. Di sanalah tempat-tempat orang-orang yang sholat. Yang sholat bagaimana? Allazina hum an sholatihim sahun. Yang mereka itu di dalam sholatnya lalai ingatan. Jadi, apakah ada anjuran Allah untuk kita sholat ingatan menetap? Ada. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang yang beriman itu, yang mereka khusyuk di dalam sholatnya. Satu, celaka karena lalai. Yang kedua, beruntung karena khusyuk. Bagaimana supaya tak celaka? Bagaimana supaya beruntung? Kan itu pertanyaannya. Saya tidak mau celaka dalam sholat, saya mau beruntung. Syaratnya kata Al-Quran harus khusyuk. Bagaimana khusyuk itu? Nah, di sini umat banyak bingung. Ada yang mengatakan khusyuk itu Bismillahirrahmanirrahim di mulutnya. Hatinya bilang dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Khusyuk itu Pak Ustadz, kata umat kita, dibacakan pakai lidah, diartikan di hati. Bukan itu khusyuk. Salat itu niat dan tartib. Niat itu jatuh kepada diri Allah. Tartib itu takluk kepada ilmu. Yang mana yang harus tertib? Hati. Hati harus tertib dalam sholat. Kalau mulut kita mengucapkan bacaan, hati kita mengartikannya, itu hati tidak tertib. Jadi khusyuk bukan itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati bilang, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alat. Ar-Rahmanir-Rahim. Hatinya ngomong, maha pengasih lagi maha penyayang. Itu tidak tertib. Itu satu. Yang kedua, khusyuk itu Pak Ustadz tidak ingat apa-apa. Maka kan ada tarian sholat itu kan macam-macam orang menarik khusyuk itu. Sholli fardul maghribi salat rakaatil lail. Allah
Luar biasa tariannya. Nggak ingat apa-apa. Kalau nggak ingat apa-apa, apa yang mau diingat? Apa yang mau diingat? Kalau nggak ingat apa-apa. 2. Jawaban khusyuk yang ketiga mana? Ketika aku sholat, kutumpukkan dosa di depanku. Dosaku kutumpukkan di depan. Kita sholat, menyembah Allah, bukan mempersembahkan dosa. Banyak umat yang bingung tentang khusyuk. Sampai ada orang yang putus asa bilang begini, tidak mungkin bisa khusyuk. Contoh begini, Pak. Kalau saya menyampaikan, coba dulu diingat, stasiun kereta api, kalau yang sudah tahu ya, stasiun kereta api di tebing tinggi. Ada yang ingat? Ada. Kalau saya tunjukkan stasiun yang lain, dia pasti membantah. Kenapa dibantahnya? Karena dia kenal betul stasiun kereta api tebing. Bukan yang ini. Ini kisaran punya. Kalau yang sana baru tebing. Itu khusyuk. Jadi mana khusyuk kata Quran? Kalau tak berdalil menyampaikan agama tak boleh. Jadi akal-akalan. Agama ini tidak boleh akal-akalan. Ad-dinu aklun. Ladina aklalahu kata Nabi. Agama itu kalau masuk akal. Kalau tidak masuk akal bukan agama. Yang mana khusyuk? Celaka karena lalai, beruntung karena khusyuk. Mana khusyuk itu? Surat Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni. Wa aqimis sholata li zikri. Coba, artinya begini. Sesungguhnya aku ini bernama Allah. Siapa yang ngomong itu? Contoh saya bilang, aku ini bernama Nizar. Nizar namanya. Ini dirinya. Ada yang ngomong. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini bernama Allah. Siapalah aku yang ngomong itu? Yang mengaku dia bernama Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Sudah ngomong dirinya. Diri yang bernama Allah tadi. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Inilah khusyuk. Dan tegakkan sholat itu, ingat aku. Jadi khusyuk ingat siapa? Ingat Allah. Allah yang mana? Kalau Allah baru nama. Nama Tuhan berapa? 99 nama Allah. Disebut dengan Asmaul Husna. 99. Satu menjadi nama kesempurnaan. Nama yang paling agung. Ismul Azam. Nama yang ke-100. Tapi yang sampai kepada umat mayoritas 99 nama. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar. Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzillus Sami'ul Basir. Al-Hakamul Adlul Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafurul Syakurul Aliyul Kabir. Sampai dengan Sabur. 99 nama Allah. Tiap-tiap nama pasti ada yang punya nama. Ada nama, ada benda. Ada benda, ada nama. Allah namanya. Tuhan pangkatnya. Muhammad namanya. Rasul pangkatnya. Manakah diri yang bernama Allah? Manakah diri yang berpangkat Tuhan? Gelas namanya. Ini bendanya. Kue lapis namanya. Ini dirinya. Mancis namanya. Ini bendanya. Tikar namanya. Ini dirinya. Allah namanya, mana dirinya? Itu yang minta disembah tadi. Wa aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat, ingat aku. Itu yang minta disembah. Mana dia? Nanti kita sampaikan, Pak Ustaz, adakah dalil yang menerangkan Tuhan minta dikenal? Banyak.
Banyak dalilnya. Tapi kita nggak mau. Kenapa kita tidak mau? Karena mungkin tidak tahu. Lantas kita beragama ini mengikut apa yang sudah ada. Sholat yang kita tengok orang, begitu kita buat. Puasa orang, itu kita buat. Tapi nggak pernah kita pertanyakan, kenapa sholat? Kenapa puasa? Kenapa zakat? Kenapa haji? Apa maksud sholat? Apa maksud puasa? Apa maksud zakat dan haji? Tidak pernah kita pertanyakan. Padahal kata Rasulullah, ilmu yang pertama sekali yang diwajibkan usuluddin. Pertanyakan dulu diri Allah itu. Awaluddin ma'rifatullah. Bermula orang mau beragama, baru mau beragama ini mengenal Allah dulu. Bukan langsung masuk agama langsung dikerjakan, dah. Kenali dulu Tuhan itu. Kenapa harus dikenali? As-salatu ibaduddin, kata Nabi. Salat itu tiang agama. Salatnya sudah, tiangnya sudah, agamanya mana? Puasa itu menjadi pintu agama. Zakat menjadi perhiasan agama. Haji menjadi kesempurnaan agama. Kita tegakkan tiangnya, kita tegakkan pintunya, kita isi dengan perhiasan dan harta, kita sempurnakan rumah itu. Mau diletakkan di mana? Kalau membangun rumah nggak ada pondasi bisa. Kita bangun rumah nggak ada pondasi bisa? Nggak bisa. Jadi pondasi itulah agama. Maka sholat diletakkan, sholat menjadi tiang bagi agama. Haji diletakkan di pintu agama. Sudah berdiri bangunan, sholat, puasa, zakat, dan haji di atas agama. Maka awaluddin, bermula agama. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Setelah itu terkenali, baru tegak sholat, puasa, zakat, dan haji. Berapa persenkah umat kita sampai ke sana? Yang ada hanya begini, Pak. Sholat untuk apa? Mendapat pahala. Jangan tinggalkan. Kenapa? Berdosa. Hanya itu yang ada. Tapi kita nggak tahu ini mau kemana ditaruhkan ini. Perintahnya cukup sudah. Maka alhamdulillah menjadi kesyukuran, mendapat hidayah. Kita sampai di sini menerima keterangan ilmu ini. Saya 13 tahun sudah jadi ustadz. 13 tahun. Sekarang saya lagi merilis buku Perjalanan Seorang Ustadz Mencari Kebenaran. Itu judulnya. Yang saya sampaikan waktu itu, saya sebenarnya nggak tahu. Saya sampaikan kepada umat, saya sendiri pun tak paham. Yang saya sampaikan itu 13 tahun, 4 tahun yang lalu baru saya menemukan ini. Saya kuliah, saya nggak jumpai. 5 tahun di Institut Agama Islam Negeri Medan, IAIN. Dosen saya kemarin baru menyerahkan diri juga, berikut. Dosen saya sudah doktor. Nggak tahu, dia terima keterangan ilmu nih, baru menyerah. Ini yang ku cari selama ini. Selama ini pun cara aku mencari Tuhan, kata dia. Yang dipahami tentang Tuhan itu bagaimana, nggak tahu. Baru kita lihat, kita periksa. Mana keterangannya bahwa kita wajib sampai kepada Allah. Kata ulama, Allah itu jauh, tiada antara. Kalau dekat, tidak bersentuh. Jauh tidak berjarak, dekat tidak bersentuh. Itu kata ulama. Jumpa? Udah jumpa? Mana dia yang tak berjarak dan tak bersentuh itu? Kalau saya misalkan begini. Ini hamba, ini Tuhan. Dalil mengatakan Allah dengan hamba jauh tak berjarak. Saya ambil begini. Ini berjarak. Dekatkan, masih berjarak. Atau kita rapatkan lagi, masih berjarak walaupun 1 mili. Kalau dia dekat tidak bersentuh, saya lengketkan, ini bersentuh namanya. Aku pada diri hambaku, kalau jauh tidak berjarak, kalau dekat tidak bersentuh. Bagaimana itu? Mana dia yang tak berjarak dan tak bersentuh itu?
Tidak jumpa. Baik. Kita tinggalkan kata ulama. Kita tanya Rasulullah. Karena Rasulullah itu wajib siddiq, amanah, tabligh, fatamah. Dia wajib siddiq, wajib benar. Rasul. Kita bertanya kepada Rasul. Karena bertanya kepada ulama nggak jumpa. Kata Rasulullah, la takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gemetar. Allah itu beserta kita. Mana? Mana Allah yang beserta kita itu? Kata Rasul begitu. Tak jumpa. Pindah kita bertanya. Kita tanya Al-Quran. Al-Quran itu sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau tidak benar, bukan Al-Quran. Karena Allah maha benar. Kata Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia, Allah itu, beserta kamu dimanapun kamu berada. Di kamar kita dia ada. Kamar mandi kita dia ada. Di sini kita dia ada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dimanapun kamu berada, di situ Tuhanmu. Kita tidur dia ada. Kita makan dia ada. Kita kerja dia ada. Jumpa? Kita tidak jumpa. Kita tanya Al-Quran lagi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Quran. Dan aku. Nahnu itu artinya kami. Kami siapa? Zat dan sifat menjadi satu diri. Nanti juga sampai ke sana. Dan aku lebih dekat dengan hambaku itu. Aku bahkan lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Kalau saya pegang urat lehernya, saya jumpa. Ini urat leher ini. Aku lebih dekat, kata Allah. Jumpa? Kalau Allah jauh, tidak berjarak, dekat, tidak bersentuh. Jangan takut, jangan gemetar. Allah bersama kita. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dia lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Apa Tuhan masih di atas? Apakah Tuhan masih di atas langit? Ya. Baik, kita lanjut. Apakah masih di atas langit? Sehingga ketika kita sholat, kita berdoa seperti ini. Ya Allah, Tuhan bilang aku jauh tiada antara, dekat tidak bersentuh. Jangan takut, jangan gemetar, Allah beserta kita. Dan dia beserta kamu dimanapun kamu berada, dan dia lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Keterangan dalil ulama, Rasulullah dan Al-Quran ini membatalkan Tuhan itu tidak di atas. Tidak jumpa. Kita tanya lagi Al-Quran. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, disitulah Allah. Kata Al-Quran. Tak jumpa juga. Baru kita pindah bertanya. Kita tanya hadis qudsi. Kalam zat Allah. Kata hadis qudsi ini, ma zahartu fi syai'in ka zahara fil insani. Tiada jua nyataku pada tiap sesuatu seperti nyataku pada diri manusia. Baik, baru kita bahas. Pak, begini. Rukun Islam berapa? 5 perkara. Kita sebut satu-satu. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, ibadah haji. Pertama, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi
tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Kalau rukun sholat 13, awalnya dimulai dari niat, ditutup dengan salam. Kalau salah satu rukun sholat tidak ikut, sholatnya sah atau batal. Misal sholat tidak baca surah Al-Fatihah, sah sholatnya? Tidak sah. Sholat jelas rukunnya, sholat jelas syaratnya. Kenapa orang tidak pernah melihat syahadat ini mana rukunnya, syahadat ini mana syaratnya? Orang Kristen mau masuk Islam, syahadat dulu. Kan nggak sholat dulu? Syahadat dulu. Wajib syahadat. Nanti bisa buka di kitab. Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi. Diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati. Itu wajib syahadat. Sekarang saya ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa adanya Tuhan itu yang bernama Allah. Sudah saya ucapkan. Sekarang tanya hati kita, benarkah sudah kita saksikan? Aku bersaksi bahwa ini gelas berisikan teh manis, kata mulut. Hati saya membenarkannya bahwa benar saya saksikan. Itu tasdik. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau bersaksi, wajib dipersaksikan. Kalau tidak disaksikan, namanya saksi palsu. Saksi palsu. Apakah ada yang sudah menyaksikan Allah nih, Pak? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Masuklah. Nah, itulah tasdik. Contoh tasdik lain. Tasdik dengan tafsir tidak sama. Contoh tasdik. Saya sebutkan namanya, tidak sampai 1 detik sudah ada bendanya di hati. Saya sebutkan namanya, langsung ada dirinya di hati. Itu tasdik. Sendok, ada dirinya? Ada. Bulan, ada. Handphone, terserah bagaimana bendanya, ada di hati. Piring, ada di hati. Susilo Bambang Yudhoyono, ada di hati. Allah, apa yang di hati? Itu tasdik. Sehingga tidak bisa ditokohi lagi. Kata Rasulullah, nanti hambaku yang menghadap kepada Tuhan, khorkhoroh. Bapak pernah melihat orang mau meninggal? Yang di sini sudah tinggal nyawanya? Khorkhoroh namanya. Turun naik. Di sanalah datang godaan. Aku ini Allah. Badannya besar. Air laut itu kalau dia angkat, dia letakkan di kepalanya, tidak tumpah. Karena Allah itu maha besar. Tapi karena dia orang yang kenal dengan Tuhan, dia bilang bukan. Itu godaan kita mau meninggal.
Allah itu tidak berbentuk, baik. Didatangkan hanya suara yang maha besar. Akulah Allah. Tapi tak bisa dibohongi. Kau bukan Tuhan, karena dia kenal betul dengan Tuhan. Itu tasdik. Maka pertanyaan Rasul di Jabal Qubis 13 tahun, Pak. Usuluddinnya apa? Pertanyakan agama itu. Kata Rasul kepada umatnya, Marloh buka. Siapakah diri Tuhanmu? Kalau sekarang di mana kita tanyakan itu? Di sini ada talqin, Pak. Ada talqin di kuburan. Kalau saya artikan talqin itu begini. Wahai ayahku, kalau arti Indonesianya, wahai ibuku, wahai saudaraku, kalau saudara yang meninggal. Kalau ayah, wahai ayahku. Nanti kalau dua malaikat datang kepadamu dan bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Maka jawablah, Allahu Rabbi. Itu talqin. Nah, coba tengok nanti artinya, arti Indonesianya. Kalau mereka bertanya lagi kepadamu, siapa nabimu? Maka jawablah, Muhammad nabiku. Kalau nanti mereka bertanya lagi kepadamu, siapa imammu? Maka jawablah, Al-Qur'anu imami. Hah? Kalau mereka bertanya kemana hadapmu atau kiblatmu, maka jawablah, Ka'bah kiblati. Coba lihat nanti artinya. Itu pertanyaan itu bukan di kuburan. Itu pertanyaan Rasulullah di Jabal Qubis 13 tahun. Kenapa sekarang kita bikin itu di kuburan? Karena masa Belanda dulu di Indonesia, ilmu tauhid ini nggak boleh disampaikan kepada orang. Maka ada ingkung. Ingkung? Kalau ada ingkung, kalau di Jawa-Jawa itu dikeluarkan, dibersihkan, masukkan balik. Maksudnya apa? Orang pesta itu ada janur. Ada kartu, dam, dogol, apa itu? Balak 1, balak 2, balak 3. Ada talqin. Ada orang mau pesta atau mau bikin acara, ada gapuro. Ada wayang, 99 wayang. Istilahnya apa? Belum bisa dimainkan sebelum ditancapkan yang satu. Itu bahasa sindiran semua. Karena masa itu tak dibenarkan menyampaikan tauhid ini. Siapa yang menyampaikan tauhid di masa Belanda, dipancung kepalanya. Jadi Islam pada waktu itu hanya dibiarkan, sholat silakan. Mau zikir, beramal, Allah di hati silakan. Tapi kalau mengkaji tauhid, penggal kepalanya. Kenapa? Karena orang yang benar-benar tahu dengan Tuhan, tidak ada takut lagi di hatinya. Jadi, ulama kita dulu menjadikan pertanyaan Rasul di Jabal Qubis ini di kuburan. Supaya mengajari orang yang datang. Bukan yang dalam kuburan itu. Orang ikut menghantarkan itu. Mengingatkan kembali, inilah pertanyaan Rasulullah. Jadi pertanyaan Marabbuka itu waktu hidup, bukan waktu meninggal. Orang meninggal gimana ngajarinya? Gimana ngajar orang meninggal? Kita misalkan kalau Rasulullah ada di sini, bersama kita di sini, dia pertanyakan, Marabbuka, siapakah diri Tuhanmu? Bukan namanya Allah. Siapa diri Tuhanmu itu? Apa yang mau kita jawab? Kalau Rasul bertanya. Makanya Pak, Allah itu tidak bisa diartikan. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul, 99 nama Tuhan, itu bisa diartikan. Potong satu yang nggak bisa diartikan Allah. Al-Malik artinya raja. Al-Quddus suci. As-Salam selamat. Al-Mu'min orang yang amanah. Apalagi? Al-Latif, maha halus. Sabur, maha sabar. Allah apa artinya? Enggak ada arti Allah. Maka dari Allah itulah kita mengenali Tuhan. Allah. Alif, lam, lam, ha. Buang alifnya menjadi lillah.
Buang lam yang pertama menjadi lahu. Buang lam yang kedua menjadi hu. Allah namanya, lillah baginya, lahu kepadanya, hu zatnya atau dirinya. Maka tak bisa diartikan. Allah alif menunjukkan zatnya. Lam yang pertama menunjukkan sifatnya. Lam yang kedua menunjukkan asmanya. Ha menunjukkan af'alnya. Kenal kepada zatnya, kenal dengan sifatnya, kenal dengan asmanya, kenal dengan af'alnya, maka kita sudah kenal dengan Allah. Nah, itu tasdik. Wajib syahadat. Rukun syahadat. Kalau syahadat tak ada rukun, syahadatnya pun batal. Mana rukunnya? Rukun syahadat mengisbatkan zat Allah yang pertama, mengisbatkan sifat Allah yang kedua, mengisbatkan af'alnya, mengisbatkan kebenaran Rasulnya. Apa arti isbat? Menetapkan, mempastikan, menunjukkan. Rukun syahadat menetapkan zat Allah, menetapkan sifat Allah, menetapkan af'alnya, menetapkan kebenaran Rasulnya. Tolong tetapkan, mana zatnya, mana sifatnya, mana af'alnya, dan mana kebenaran Rasulnya. Itu rukunnya. Batal syahadat atau rusak syahadat. Coba kita periksa. Syahadat kita sudah ada rukunnya kah? Atau syahadat kita sudah rusak atau batalkah? Coba kita lihat. Mana rusaknya syahadat? Yang pertama, mensyarikatkan Allah. Syirik. Apa arti syirik? Menduakan Tuhan. Kenapa Allah tak mau diduakan? Karena itu dosa yang tak diampuni. Tuhan hanya sendiri, tidak mau diduakan. Tolong kasih tahu ke saya, kalau Tuhan memang tidak boleh dua, wajib satu, tunjukkan mana yang satu itu, supaya saya tak menduakannya. Itu baru terbebas dari syirik. Manalah yang satu itu, supaya tak terdua. Kalau yang satu itu tidak kita kenali, pasti ingatan kita yang lain. Kan ini tak kita kenal. Batal syahadat. Yang kedua, yang membatalkan syahadat itu syak fi qalbi, ragu dalam hatinya. Adanya Allah itu tidaknya. Kalaupun ada Allah, kayak mana ya? Kayak mana lah Tuhan itu? Sembahyang ragu, puasa ragu, zakat ragu, haji ragu. Makanya kalau sholat itu ciri-ciri orang sholat ragu yang mana? Kalau sholat masih berat kali melaksanakannya. Kalau subuh bangun dipaksa lagi itu. Dingin cuaca pagi kan? Ambil untuk dingin. Kalau nggak kulakukan ini, berdosa karena wajib. Itu ragu. Karena masih dalam keterpaksaan. Puasa masih nengok-nengok jam. Jam 1, jam 3 masih lama berbuka. Itu ragu. Zakat diminta harta 2,5%. Harta yang ada mau dikeluarkan karena mengingat hukum wajib 2,5%, masih ragu. Itu tanda-tanda orang ragu. Karena tidak kenal betul dengan Tuhan, maka ragu melakukannya. Batal syahadat itu yang kedua. Yang ketiga, mengingkari diri dijadikan Tuhan. Itu nanti panjang bahasanya. Baru yang keempat, batal syahadat tidak bisa menunjukkan zat Tuhan. Bagaimana syahadat kita ini? Rupanya selama ini kita mendengar kaji dari ustaz-ustaz tuh Pak. Kalau belum jujur pada diri kita mau jujur. Saya pernah mengatakan kepada ustaz juga, dialog ilmu ini saya bilang begini, Ustaz itu tidak perlu jujur dengan kami. Tidak perlu jujur dengan saya. Tapi jujurlah pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Sudah betul-betul kenalkah dengan Tuhan?
Tidak tahu. Tidak tahu, tuntut ilmunya. Nah, bagaimana itu? Bagaimana lah syahadat kita itu? Kalau syahadatnya sudah tak ada rukunnya, syahadatnya batal, bagaimana Islam kita? Ini ilmu yang diturunkan Rasulullah terus ke bawah, yang sudah lama hilang. Di akhir zaman dia ditemukan kembali. Sekarang tidak pakai bahasa sindir lagi. Dibuka saja semua, nggak ada masalah. Sampaikan semua. Supaya umat tercerahkan. Supaya umat sampai pada kebenaran. Jadi, kita buka syahadat itu dulu. Kita perkenalkan diri Tuhan. Kata Rasul, ini Pak, kita simak baik-baik. Mana Tuhan itu yang sebenarnya? Kata Rasulullah, la qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun, fi hakikati illallah. Tidak ada yang ada, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang hidup, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, dan tidak ada yang berkata-kata. Di batin orang yang beriman sesungguhnya itu adalah Allah. Coba kita periksa dulu. La maujudun. Tidak ada yang ada. Yang ada semata-mata hanya wujud Allah. Kita ada? Ada kita? Kenapa kita ada? Padahal la maujudun tidak ada. La maujudun illallah. Tidak ada yang ada. Yang ada semata-mata hanya wujud Allah. Kenapa kita ada? Kalau kita ada, batal dalil ini. Yang ada hanya Allah. Kita tidak ada. Kita lanjut. La qadirun. Tidak ada yang bergerak. Kita bergerak? Bergerak. La qadirun. Tidak ada yang bergerak. Yang bergerak itu pun semata-mata hanya Allah. Kenapa gerak itu pun ada sama kita? La muridun. Tidak ada yang berkehendak. Kita pun berkehendak. Tidak makan, tidak bikin, tidak kerja, tidak merokok, tidak sekolah. Kenapa ada kehendak itu? La muridun, kata Rasul. Tidak ada yang berkehendak itu. Yang berkehendak itu pun semata-mata Allah. La alimu, tidak ada yang mengetahui. Kita tahu. 1 tambah 1, 2. 2 kali 2, 4. Kok tahu? La alimu, tidak ada yang tahu. Yang tahu itu pun Allah. La hayun, tidak ada yang hidup. Kita hidup? Oh, tak ada yang hidup. Yang hidup Allah. Ini terkesan masih kok bisa seperti ini. Nanti jumpa jawabannya di ujung. La sami'un, tidak ada yang mendengar. Yang mendengar itu pun Allah. Kita kok bisa mendengar? Kok ada juga kita mendengar Allah mendengar? La basirun, kita juga melihat. Dibilang tak ada yang melihat itu pun Allah juga. La mutakallimun, tidak ada yang berkata-kata. Yang berkata-kata itu pun adalah Allah. Kenapa kita pun berkata-kata? Baru kita lihat. Hayya 'alas shalah, panggilan azan. Apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Apa artinya itu? Tak ada daya upaya untuk menegakkan salat pun tak bisa rupanya. La haula wala quwata illa billah. Aku tak punya daya. Arti hayya 'alas shalah, mari tegakkan salat. Jawaban yang mendengar la haula wala quwata illa billah. Ternyata aku pun tak punya daya upaya untuk menegakkan illa billah, kecuali dengan Allah. Bagaimana pula Allah ikut-ikutan dalam sholat kita, orang Allah yang disembah. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati. Ternyata untuk puasa pun lillah. Karena Allah nggak bisa puasa katanya. Mandi wajib?
tahu niat mandi wajib, ada yang tak tahu niatnya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardun alayya lillahi ta'ala. Mawudu, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Dalam beribadah semua lillahi ta'ala, mesti karena Allah. Enggak karena Allah enggak bisa. Kata Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, maka yang ada pada dirimu kenapa tak kau lihat? Maka kata Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia kenal dengan Tuhannya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang sudah kenal Tuhannya, binasa dirinya. Gimana mengenal diri ini? Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang mengenal dirinya dengan mati, maka yang ada hanya Tuhannya yang hidup, yang tiada mati. Kata Rasulullah lagi, mutu qabla anta mautun. Matikan dirimu sebelum mati. Maka kalau mau tahu Tuhan, jangan lihat keluar, lihat pada diri. Baru temu dengan Tuhan. Kalau nggak ketemu, karena itu yang disuruh. Maka yang ada pada dirimu kenapa tidak kau lihat? Kata Allah. Kata Rasulullah, siapa yang kenal dirinya, kenal dia Tuhannya. Kalau sudah dikenalnya Tuhannya, mati dirinya. Alif, lam, lam, ha. Alif zatnya, lam pertama sifatnya, lam kedua asmanya, baru af'alnya. Kita mengenal Allah dari af'alnya dulu. Baru kenal kepada Tuhan nanti. Mana af'alnya? Allahul ladzi, ini ayat Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan di antara keduanya. Apa isi 7 lapis langit? Api dan angin. Apa isi 7 lapis bumi? Air dan tanah. Api dijadikan darah manusia. Angin dijadikan urat manusia. Air dijadikan tulang manusia. Tanah dijadikan daging manusia. Maka siapa diri manusia ini? Kenyataan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Mana buktinya? Darah itu dari api, panas. Menurut ketiak ini apa? Panas, hangat gitu. Kalau udah dingin, tak ada darah lagi. Dari mana urat itu dijadikan dari angin? Kalau orang masuk angin, apa yang dibusuk? Uratnya. Itu urat dari angin. Dari mana buktinya tulang dari air? Sumsum, itu air. Kalau nggak ada sumsum, nggak ada tulang. Dari mana buktinya daging itu dari tanah? Lihat kelakuannya. Ambil daging kita, tumpuk, ambil tanah tumpuk. Kalau nggak digerakkan, tak bergerak. Udah, bulu yang tumbuh nih, rambut, bulu ketiak, bulu segala macam, sama dengan bumi. Tumbuh rumput, pokok kelapa, pokok rambutan, pokok yang lain-lain. Itu daging dari tanah. Maka dipulangkan dia waktu sholat 5 waktu. Allahu Akbar berdiri, pulang darah kita kepada api karena dia berasal daripada api. Allahu Akbar ruku, pulanglah urat kita kepada angin karena dia berasal daripada angin. Allahu Akbar sujud, memulangkan tulang kita kepada air karena dia berasal dari sana. Allahu Akbar duduk, memulangkan daging kita kepada tanah karena dia berasal dari sana. Maka berdiri api, ruku angin, sujud air, duduk tanah. Berdiri api, maka sifat api lihat, berdiri saja. Gak mau dia. Kita belokkan pembendanya, dia tetap berdiri saja. Itu berdiri. Allahu Akbar ruku, itu angin. Maka sifat angin lihat, merasa saja. Allahu Akbar sujud, dia sifat air, menurun kemana tempat rendah, ke situ dia. Allahu Akbar duduk, itu tanah, maka lihat sifat tanah, duduk saja. Itu menunjukkan bahwa badan jasmani manusia itu adalah af'al Allah. Ada dari kita? Ada?
untuk memulangkannya ini dengan sholat 5 waktu sehari semalam. Kenapa 5 waktu? Karena ada hubungannya dengan kejadian manusia. Ketika lembaga Adam itu dijadikan, kan baru patung dijadikan. Ditumpuk tanah, ada tanah lembek, tanah keras, tanah berpasir, segala macam. Jadi, malaikat Jibril ingin membentuk patung Adam itu bingung. Bagaimana membentuknya tanah terserak-serak seperti ini? Maka Allah memberikan petunjuk, hai Jibril, satukan dia dengan 5 macam air. Baru bisa dibentuk lembaga Adam itu. Mana air 5 macam itu? Pertama air tawar, yang kedua air asam, ketiga air asin, baru air hanyir, dan air pahit. Ini yang dijadikan lembaga Adam. Ketika sudah jadi patung, ditiupkan ruh, kata Quran, wa nafakhtu mir ruhi, kami tiupkan ruh kami, maka hiduplah patung Nabi Adam atau lembaga Adam itu. Ketika itu hidup, bersinarlah 5 cahaya, 5 air itu. Maka ketika dilihatnya 5 cahaya itu, dia pun sujud ke bumi 2 kali. Apa arti 2 kali? Sujud siang dan malam. Untuk memulangkan asal kejadiannya, dilihatnya 5 cahaya itu. Mana 5 cahaya itu? Air tawar memancarkan cahaya putih menjadi sholat subuh. Air asin, air asam memancarkan cahaya kuning menjadi sholat zuhur. Air asin memancarkan cahaya merah menjadi sholat asar. Air hanyir memancarkan cahaya kelabu menjadi sholat maghrib. Air pahit memancarkan cahaya hitam menjadi sholat isya. Itu asal kejadian diri kita ini. Dicampur dengan 5 macam air itu. Mana airnya pada diri? Air tawar menjadi air liur. Maka ludah itu tawar saja. Kalau pahit kacau juga itu. Air asam, air keringat. Maka kalau orang keringatan banyak itu bau asam kan? Jelas asam tuh airnya. Kadang-kadang boleh dites, boleh diuji itu. Dites. Jelas begini, wah asam. Air asin, air mata. Asin. Air hanyir, air hidung. Kalau yang ngusan pernah makan hanyir itu rasanya. Air pahit, air telinga. Tidak usah airnya, bau pun pahit ya. Itu 5 macam air. Ketika terlihat itu, pulangkanlah badan jasmani kita ini kepada asma Allah. Karena ini af'alnya. Nanti baru terjawab kenapa la haula kita jawab. Badan jasmani kita af'al Allah. Ini kenyataan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Maka kalau ada pertanyaan Rasul, man ana? Siapakah saya ini? Jawabannya, aku adalah kenyataan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sudah kenal kepada af'alnya. Asmanya mana? Asma Allah. Summa yatlinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Ayat Quran. Masrahkan dari mulai kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah, Allah. Mana asmanya? 2 jari di bawah susu kiri kita. Apa letaknya di situ? 24 jam gak pernah berhenti dia. Kita mau tidur, makan, bekerja, berjalan, dia tidak pernah berhenti. 2 jari di bawah susu kiri. Allah, 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 Allah. Asma Allah, asma Allah, asma Allah. Itu asmanya menjadi hati seluruh manusia. Kalau itu apa amalannya? Zikir. Kalau af'alnya tadi takbir. Di sini zikir. Sifatnya mana? Kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Ini sifat Allah. Kudrat, dia bergerak. Kita bergerak? Bergerak. Iradat, dia berkehendak. Kita berkehendak. Ilmu, dia mengetahui. Kita mengetahui. Sama, dia mendengar. Kita mendengar. Basar, melihat. Kita melihat. Kalam, berkata-kata. Kita berkata-kata.
tulang kita takluk pada kudrat Allah, maka tulang kita bergerak. Urat kita takluk kepada iradat Allah, maka kita berkehendak. Otak kita takluk kepada ilmu Allah, maka kita mengetahui. Telinga kita takluk kepada sama Allah, maka kita pun mendengar. Mata kita takluk kepada basar Allah, maka kita pun melihat. Dan lidah kita takluk kepada kalam Allah, maka kita pun berkata-kata. Maka kata Allah, wakafa bil mauti mau'izah, ayat Quran, cukuplah pada kematian itu menjadi pelajaran yang berharga buat kamu. Tengok orang mati. Wakafa bil mauti mau'izah, pada kematian itu jadikan dia pelajaran yang berharga. Bagaimana mempelajarinya? Tulangnya besar, tak bergerak lagi. Uratnya masih lengkap, tak berkehendak lagi. Otak kepala masih bulat, tidak mengetahui lagi, bodohlah sudah. Telinganya daun dan lubang masih lengkap, tidak mendengar lagi. Matanya kita buka masih ada hitam dan putihnya, tidak melihat lagi. Kita buka mulutnya masih ada gigi dan lidahnya, sudah tidak berkata-kata lagi. Ini yang disebut telah meninggal dunia. Si Polan bin Polan berpulang ke rahmatullah. Nah, itulah diri la haula wala quwwata billah. Itulah diri kita. Kalau itu suruh sholat bisa? Enggak bisa. Suruh puasa bisa? Enggak bisa. Kenapa dia bisa sholat, puasa, zakat dan haji? Karena diberi gerak, diberi kehendak, diberi pengetahuan, diberi pendengaran, penglihatan, dan perkataan. Siapa semua itu? Sifat Allah. Kita enggak ada. Dah, mana zatnya? Af'alnya sudah, asmanya sudah, sifatnya sudah. Zatnya mana? Coba kita lihat. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau dulu Pak, saya mendapatkan pengetahuan ini dari tuan guru tempat saya menuntut, hampir setahun baru saya tahu cerita ini. Nuntut, setiap seminggu sekali saya ke sana menuntut, tapi hampir setahun baru tahu cerita tentang Allah ini. Kalau sekarang enggak lagi. Satu malam jumpa, dibukain aja. Tidak ada masalah, karena memang sudah tak bisa diperlama-lama lagi. Kasihan umat ini. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa jawaban kita? Hayyum baq. La ilaha illallah. Apa kita jawab? Hayyum mawjud. La ilaha illallah. Kita jawab hayyum maqsud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah hayyum baqi. La ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum maqsud. Siapakah la ilaha illallah itu? Hayyum baqi, hidup yang kekal. Siapakah la ilaha illallah itu? Hayyum mawjud, dia hidup yang ada. Siapakah la ilaha illallah itu? Hayyum maksud, dia hidup yang dimaksud. Siapakah Tuhan, adanya Tuhan yang bernama Allah itu? Tuhanmu yang bernama Allah itu yang hidup. Kita hidup? Siapa yang hidup itu? Manusia nggak ada yang hidup. Yang hidup itu zat Allah. Mana ayatnya? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Surah Al-Furqan ayat 58. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Ayat kursi. Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayy al-qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan yang berdiri dengan sendirinya. Itu zat Allah yang hidup. Yang mana yang hidup itu? Wallahu muhitum fil alamin. Yang hidup itu muhit, merata di semesta alam. Pada diri manusia yang hidup itu, pada diri tumbuhan yang hidup itu, pada diri hewan yang hidup. Yang hidup itu bukan banyak, satu. Contoh, kita ambil air 7 sumur. Kita ambil air tulang kambing. Kita ambil air debok pisang. Kita ambil air laut. Kita ambil air sungai.
Satu gelas semua. Satukan dalam ember. Udah kita satukan, pisahkan. Mana air 7 sumur, mana air tulang kambing, mana air debok pisang. Bisa? Itu menunjukkan air itu satu. Itu zat Tuhan. Maka dalam sholat 4 yang disembah, yang menyembah, yang dipuji, yang dipersembahkan, yang disembah zatnya yang maha suci, itulah yang hidup. Yang menyembah sifatnya yang suci, itulah yang kita sampaikan yang 6 tadi. Yang dipuji asmanya yang maha besar, 2 jar dibersyukuri Allah, 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 Allah. Yang dipersembahkan af'alnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, berdiri api, ruku angin, sujud itu air, dan duduk itu tanah. Inilah yang disebut dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Beruntung orang yang beriman itu, yang mereka khusyuk di dalam sholatnya. Yang disembahnya dia tahu, yang menyembah dia tahu, yang dipuji dia tahu, dan yang dipersembahkan pun dia tahu. Maka sholatnya tidak lalai lagi. Nah itu dia. Maka semata-mata Allah, kita hanya saksi. Asyhadu, aku yang menjadi saksi adanya Tuhan yang bernama Allah. Mana saksinya? Tulangku menjadi saksi Allah itu bergerak. Urat menjadi saksi Allah itu yang berkehendak. Otakku menjadi saksi Allah yang mengetahui. Telinga menjadi saksi Allah itu yang mendengar. Mata menjadi saksi Allah itu yang melihat. Dan lidah ini menjadi saksi Allah itulah yang berkata-kata. Maka betul ayat Quran, nama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, engkau akan tetap melihat Allah. Tetap melihatnya. Tetengok lembu, bukan lembunya itu Tuhan. Salah tanggap lembu Tuhan, yang hidup pada lembu itu zat Allah. Bukan lembu. Wallah lembu. Oh, kacau kita. Beda yang hidup pada lembu yang hidup sama kita, beda itu. Lembu hidup kan? Kita hidup. Beda yang hidup pada lembu dengan pada kita? Sama saja. Bedanya hanya manusia. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia itu sebaik-baik bentuk. Kalau pada lembu itu ada yang hidup, kita pun hidup. Pada lembu itu ada bergerak sampai berkata-kata. Boh, kata dia bercakap juga itu. Kita pun ada juga bergerak sampai berkata-kata. Apa yang tidak ada pada lembu yang ada sama kita? Sehingga kita manusia menjadi makhluk yang paling sempurna. Dan itu yang dimintai Allah pertanggungjawaban. Apa yang ada? Pada lembu tidak ada ruhani. Pada kita ada ruhani. Ruhani itulah kalaupun selamat ke surga. Ruhani itulah kalaupun tidak selamat ke neraka. Itu yang ada sama kita. Maka itu yang nanti pulang meninggalkan dunia. Mana dunia? Ini. Telah meninggal dunia. Dunia mana? Kalau dunia yang terbentang ini yang ditinggalkannya, dikuburkan pun di situnya. Berarti nggak meninggalkan dunia dia. Orang dikubur pun di situ. Kecuali kalau tadi dia meninggal di sini kita campakkan ke atas, betul meninggalkan dunia. Bukan dunia ini. Yang dikatakan dunia yang nampak ini. Telah ditinggalkannya dunia ini, berpulang ke rahmatullah. Yang mana yang meninggalkan itu? Ruhani. Yang mana ruhani? Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ini yang meninggalkan dunia, berpulang ke rahmatullah. Kemana dia pulang? Qadirun pulang ke kudrat, muridun pulang ke iradat, alimun pulang ke ilmu, hayyun pulang kepada hayat, sami'un pulang kepada sama, basirun pulang kepada basar, mutakallimun pulang kepada kalam, karena dia berasal dari sana. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu yang disebut dengan rahmatullah. Kesana dia pulangnya. Ini Pak, kalau dikupas-kupas, 2 malam tak habis ini. Jadi mungkin sekedar pengantar, itu sajalah dulu yang dapat kita sampaikan. Kalaupun ada bingung, denyut, mumet, biasa
Kenapa? Karena malam hari ini yang kita perkenalkan cewek yang baru, selama ini kita udah bercewek lama dengan cewek yang lama. Mana cewek yang lama hanya bersyariat saja kita puluhan tahun, masuk cewek yang baru, susah melupakan cewek yang lama. Mungkin macam bapak yang keluar tadi gitu juga. Mungkin cewek yang lama agak susah, mungkin ya sementara pergi dulu gitu. Nggak apa-apa. Itu biasa. Nah, jadi ini pencucian namanya, tercuci. Karena yang lama itu cukup lengket pada diri kita. Apalagi macam saya, Pak. Kecil saya ibtidaiyah. Tamat ibtidaiyah sanawiyah. Tamat sanawiyah masuk Mas Muallimin Unifa. Kajiannya kita kuning aja. Mata awak kuning, kita gundul rambut awak gundul. Ganti ya. Dah, tamat dari sana saya masuk YIN. Sumatera Utara Medan, Fakultas Syariah. Jumpa lagi agama. Agama dari kecil saya di sekolah orang tua saya. Bagaimana? Kan cantik kali ceweknya itu, orang agama. Itu yang harus saya, bukan ditinggalkan, tapi disempurnakan. Selama ini ku sholat ku tak tahu tujuan dan maksudnya, dihantarkan tahu tujuan dan maksudnya. Contoh lagi, puasa. Untuk mendekatkan pemahaman. Kayak puasa itulah. Tak makan, tak minum. Secara akal Tuhan kejam. Ada makanan enak nggak boleh? Batal. Ada minum enak nggak? Batal. Bini awak cantik mau terekam? Batal. Siang-siang kalau malam nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kita niat puasa itu karena Allah. Kenapa tak makan, tak minum, tak boleh berhubungan? Itu bagian dari membatalkan puasa. Coba lihat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita baca di tarawih kan? Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ramadan yang mana? Kok Ramadan ini nggak turun dia? Ramadan tiap tahun itu nggak turun Quran. Lailatul Qadar lagi nanti. Nanti Lailatul Qadar bentar lagi. Kalau bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Siapa Al-Quran itu? Siapa Al-Quran itu? Diri Allah. Itu Al-Quran. Al-Quran itu diri Tuhan. Jadi Tuhan turun di bulan Ramadan. Mana buktinya turun? Hai hambaku, siapa yang tak makan itu? Siapa? Yang tak makan siapa? Allah. Siapa yang tak minum itu? Allah. Siapa yang tidak berhubungan itu? Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Siapa itu? Allah. Maka aku yang nyata pada puasa bukan kamu. Jadi bulan Ramadan itu yang nyata hanya diri Allah, kita nggak ada. Syariatnya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Itu puasa syariat. Puasa tarikatnya mana? Puasa khos. Puasa khusus. Yang mana dia? Mempuasakan sifat. Bergerak karena Allah. Berkehendak karena Allah. Itulah amalan kita berjalan di muka bumi ini. Bergerak aku karena Allah. Aku berkehendak karena Allah. Aku mengetahui karena Allah. Aku hidup karena Allah. Aku mendengar, melihat, berkata-kata karena Allah. Itu puasa khusus. Puasa jasmani, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan. Mulai puasa waktu sahur. Bukanya waktu kentong. Makan. Kata Rasulullah, orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kenikmatan. Satu nikmat puasa, satu nikmat berbuka. Kalau berbuka ialah tolong nikmatnya, kolak, nasi, nikmat. Nikmat puasa kayak mana? Orang ngajak kok yang ada? Kenapa dibilang Rasul nikmat? Kalau itu bukanya waktu kentong. Puasa yang kedua, puasa ruhani. Ini waktu berpuasa, dia waktu bangun tidur. Buka puasa waktu tidur. Itu bukanya. Maka orang beriman tak berhenti berpuasa. Waktu bangun tidur, kembali dia bergerak, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, berkata-kata, kembali. Tidur nanti, hilang balik itu. Itulah dia berbukanya. Itu puasa khusus. Kata Rasul kan 3 puasa. Satu lagi puasa khusul khawas. Khusus di atas khusus. Mana puasanya? Ingatan kepada zat Allah. Kapan dia mulai berpuasa? Jadi mulai dia tahu menuntut ilmu seperti ini. Kapan berbuka? Di waktu sakaratul maut. Di sana baru berbuka. Siapa yang nyata pada puasa itu? Bukan kita. Maka takbirannya pas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aidil Fitri, hari kemenangan. Siapa yang menang?
Kita Allah. Kalau saya yang menang, Nizar Akbar, Allah yang menang, bukan kita. Maka takbir. Lailatul Qadar. Dapat. Siapa yang paling tua di kampung kita ini pernah dapat? Pohon tunduk, angin berhenti berembus, air beku. Saya pernah jumpai. Kadang bahasa itu kita telan bulat-bulat. Padahal Al-Quran itu masih mempunyai bahasa amsal balaghah. Ada yang disembunyikan dari yang dikatakan itu. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 tahun ya. 1000 bulan. Kalau dijumpainya Lailatul Qadar itu mana dia? Kasih tahu Rasul ciri-cirinya. Ciri-ciri Lailatul Qadar itu, dia hadirnya pada malam-malam ganjil. Dibilang ulama kita lah malam 25, 27, 29. Kutunggu ebek bongkok enggak jumpa. Apa yang mau dijumpai kata Rasul? Pohon-pohon tunduk ke bumi. Angin berhenti berhembus, air membeku. Jumpa. Kalau pohon tunduk yang pertama sekali patah, wajib pokok kelapa. Karena tinggi ke bumi patah itu. Nah, kalau angin berhenti berhembus, mati semua manusia. Nggak bisa bernapas lagi. Kalau air membeku, semua ikan di laut mati. Jalan dia ngek. Setelah beku, mati. Mati, karena beku. Nah, sangat tidak adinu akal agama kalau masuk akal. Rupanya gini. Lailatul Qadar itu maksudnya adalah malam kemuliaan itu. Ciri-cirinya pohon tunduk, angin berhenti berhembus, air membeku. Mana Lailatul Qadar itu? Ilmu. Ketika diceritakan ilmu Allah dan Rasul itu, pohon tunduk maksudnya tunduklah akalnya. Angin berhenti berhembus, itu maksudnya tenang jiwanya. Dan air membeku itu sejuk hatinya. Kita bicara ilmu ini. Ada ingat ke dunia tadi? Ada ingat istri? Ada ingat pekerjaan? Ini dimaksud masuk dia ke alam nur. Apa kata Rasulullah? 1 jam saja berbicara ilmu di satu majelis, itu lebih baik daripada orang sholat selama 70 tahun lamanya. Khairum min alfi syahrin. Sesaat orang bermakrifat kepada zat Allah, itu lebih baik ketimbang orang yang sholat sampai 70.000 tahun. Kenapa tidak kita pakai dalil itu? Orang sholat 70 tahun, telentang telungkup, lebih baik orang yang membicarakan tentang ilmu Allah ini. Kenapa lebih baik ini? Karena dia kenali dulu Tuhannya, baru dihadapnya. Yang 70 tahun itu menghadap Tuhan tanpa dia tahu siapa yang dihadapnya. Itu Lailatul Qadar. Malam ganjilnya kapan? Ini nggak ganjil ini. Yang kita buat nih. Ganjil lah. Ini ganjil ini. Kadang kalau di Tanjung Prater sana sampai jam 4 pagi, sampai jam 5 pagi orang pun bingung. Mau tidur kumpul seperti ini, pajak pagi dia mau pergi masih kumpul tengoknya. Itu ganjil namanya. Hanya orang-orang ganjil sajalah yang dapat Lailatul Qadar. Kalau nggak ganjil nggak dapat. Beda sama ganjil yang tua, itu beda. Beda lagi. Itulah dulu. Karena bahasanya panjang sekali. Tapi tidak bisa kita padakan ilmu yang ada. Saya, Pak, hanya bentuk kasih dan sayang saja. Tidak lebih dari itu. Karena kalau dipikir-pikir menempuh sampai kemari jauhnya. Tapi mengingat dan menimbang betapa banyaknya umat kita ini yang ingin, yang mau diselamatkan. Supaya tidak mempadakan yang ada. Karena saya punya prinsip. Salah memilih istri, menyesal seumur hidup. Tapi kalau salah dalam hidup, menyesal selama-lamanya. Maka jangan salah dalam hidup, apalagi salah dalam beragama. Itu. Karena akhirat bukan persoalan main-main. Agama bukan persoalan kita berspekulasi. Nasib-nasiban bukan. Kita sudah punya panduan Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amroin. Telah kutinggalkan 2 perkara, kata Rasulullah. Kalau berpegang teguh pada 2 perkara itu, kujamin tidak akan pernah sesat selama-lamanya.
Al-Quran dan Sunnah. Jadi agama bukan nasib-nasiban. Bukan apa yang ada kita lakukan, tapi yang kita lakukan semata-mata karena berdasarkan maunya Allah dan maunya Rasulullah. Mungkin itu saja. Mohon maaf, mohon ampun kalau ada kata-kata saya yang berlebih, yang terlewatan, saya mohon maaf, tapi tidak itu maksudnya. Dan kepada Allah kita mohon ampun, khusus kepada Ahlul Bait kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau mungkin ada yang mau dipertanyakan untuk lebih penjabaran ilmu, dipersilakan. Usuluddin namanya, nggak ada masalah. Setelah ini kita tutup. Nah, kalau mau merokok minum nggak ada masalah, karena saya mau merokok juga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.